Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Arif Andita dengan NPM 1007071616105 dari Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Usulan Perbaikan Stasiun Kerja Bottleneck pada Pembuatan Stasiun Cover dengan menggunakan pendekatan Theory of Constraint. Adapun agenda pembahasan yang akan dilakukan yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan. Ini CV Daya Reksa Presindo merupakan perusahaan industri kelas menengah yang memproduksi part motor. Produk yang dihasilkan berupa stasiun cover, cam assist cage, bracket, breaker lisensi, dan plate top. Kegiatan produksi yang dilakukan melibatkan 5 jenis stasiun kerja, yaitu piercing, sharing, bending, drilling, dan packing. Target produksi di CV Daya Reksa Presindo menjadi kendala, yaitu tidak tercapainya target produksi yang telah ditentukan, bahwa kapasitas yang dimiliki oleh setiap stasiun kerja berbeda-beda. Hal ini menyebabkan adanya rantai produksi yang terindikasi adanya kendala kapasitas atau capacity constraint, yaitu aliran produksi yang tidak seimbang. Stasiun kerja yang memiliki kapasitas terkecil ialah pada stasiun kerja drilling yang hanya mampu menghasilkan 2.448 pieces per hari. Fenomena terjadinya WIP ini ialah stasiun kerja yang mengalami bottleneck. Adanya bottleneck dikarenakan kapasitas stasiun kerja lebih kecil atau sama dengan dari stasiun kerja berikutnya. Berdasarkan data produksi pada bulan Januari sampai dengan Maret, rata-rata kekurangan target produksi sebesar 4.183 pieces per bulan. Apabila hal tersebut terus terjadi, maka perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan throughput yang maksimal. Adapun perumusan masalah ialah apa constraint yang ada pada CV Daya Reksa Presindo, apa penyebab adanya constraint pada CV DRP, bagaimana cara mengatasi constraint yang ada pada CV DRP. Berikutnya adalah tujuan penelitian, mengetahui constraint yang ada pada proses produksi CV DRP, mengetahui penyebab constraint yang ada di perusahaan CV DRP. Yang ketiga adalah memberikan usulan perbaikan pada proses produksi. Berikutnya identifikasi constraint yang terdiri dari 5: kendala pasar, kendala bahan baku, logistik, manajerial, dan kapasitas. Berikutnya tahap eksploitasi constraint, yaitu variabel yang dilakukan ada 5 variabel: stasiun cover, cam assist cage, bracket, breaker lisensi, dan plate top. Kemudian hasil dari perhitungan menggunakan linear programming ialah perusahaan dapat memperoleh throughput maksimal dengan memproduksi 22.500 stasiun cover, 4.000 pieces part cam assist cage, 13.000 pieces part bracket, 12.200 bracket, 9.000 pieces plate top. Kemudian tahap subordinasi ke sumber lainnya menggunakan drum buffer drum. Dalam hal ini tahap tren sudah ditetapkan. Yang menjadi kendala penetapan drum ialah pada stasiun kerja drilling, dikarenakan stasiun kerja tersebut yang menjadi sumber bottleneck. Kemudian menghitung buffer time yang dibutuhkan sebesar 45,15 menit. Jika dalam memproduksi satu pieces part 10 detik, maka kebutuhan dia selama 45,15 menit adalah 271 pieces. Kemudian tahap elevasi constraint dilakukan sebagai upaya untuk memaksimalkan kapasitas yang dimiliki oleh perusahaan. Tahapan elevasi ini merupakan alternatif usulan akhir setelah langkah eksploitasi dan subordinasi telah teratasi, namun terjadi pengurangan jumlah produksi sehingga perlu dilakukan elevasi constraint. Dengan dilakukan upaya memaksimalkan kapasitas perusahaan dengan menambahkan kerja menjadi 10,4 jam per hari dan penambahan waktu 2,4 jam dari jam kerja, maka dapat memenuhi kapasitas yang dibutuhkan seluruhnya. Kemudian throughputnya 63.066.000. Kemudian hasil perbaikan yang dilakukan mengalami kenaikan throughput sebesar 80.292.000 dengan biaya overtime yang harus dikeluarkan sebesar 4.864.958. Hasil perbaikan yang telah dilakukan pada kondisi sebelum dan sesudah perbaikan pada tahap elevasi, perusahaan mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Kesimpulannya ialah constraint yang ada pada CV Daya Reksa Presindo dalam melakukan proses produksi part motor ialah jenis capacity constraint, yaitu adanya stasiun kerja yang kebutuhan kapasitasnya lebih besar dibandingkan dengan kapasitas tersedia. Yang kedua adalah usulan perbaikan yang diberikan ialah pada tahapan elevasi constraint perusahaan perlu penambahan jam kerja menjadi 10,4 jam per shift, dan perusahaan perlu mengeluarkan biaya overtime sebesar 4.864.958 sehingga perusahaan mampu memenuhi kebutuhan permintaan. Penyebab adanya capacity constraint dikarenakan ada beberapa faktor seperti manusia dikarenakan kelelahan dalam melakukan pekerjaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.